Oke deh. Kalau dari Kak Mega sendiri gimana nih? Ya, Apa kayaknya betul ini juga seru sih. banget nih obrolan. Iya, Betul loh, tapi semangat banget ya. tapi betul kayak yang ini Kak Billy bilang ya, saya sendiri sebetulnya bisa membatik, bisa. Memegang cantik itu bisa, tapi saya tidak tahu apakah nanti batik yang saya buat ini bagus atau tidak. Terus warna yang harus saya pakai itu apa, gitu loh. Kalau cuma dari segi lihat di YouTube, oh iya ya, gampang aja batik. Tapi sekali kita praktekkan gampang, kah panasnya itu malam kita pegang gitu loh. Soalnya saya sudah merasakan itu dari kecil, saya memang belajar membatik gitu. Itu panas banget kalau kena tangan gitu ya. Itu tapi kalau dilihat di YouTube memang gampang. Ibaratnya seperti bunga saja gini. Kebanyakan orang meremehkan, Allah dari kresek gitu ya. Gampang aja bikin tuh, saya bisa. Oh ya, kadang saya bilang, silakan. Lihat di YouTube banyak. Oh ya memang, tapi bisakah cara setrika kreseknya dengan baik dan benar gitu loh. Karena apa? Banyak yang mengeluhkan begini, Mbak, kenapa ya kreseknya ini kok saya berkerut? Kenapa kreseknya yang ini malah jadi meleleh gitu loh. Jadi kalau orang taunya cuma menonton di YouTube, oh ya setrikanya gini, jadi nggak mungkin. Karena apa? Kita harus tahu jenis kreseknya itu bagus untuk kita setrika, suhunya di mana. Kita kan nggak tahu kalau tidak kita langsung dengan mentornya atau dengan orang yang memang ahli di situ. Tapi kalau jujur, memang saya awalnya juga belajar dari YouTube. Tapi kan saya juga harus mengetahui dulu, oh ya, kalau kresek yang misalkan merek A, ini agak susah, merek B, bagus, merek C, oh ini bagus banget. Jadi kan kita juga harus belajar dari seperti itu. Nah seandainya, kalau saya jujur aja nih, cari karyawan untuk bantu saya bikin kembang itu susah banget, apalagi generasi Z ya. Itu kayaknya aduh, memang sih kebanyakan orang gampang ya bikin kembang berwujud kembang itu gampang. Tapi seandainya kembang itu punya nama nih, misalkan bunga mawar, mirip, bisa enggak gitu loh. Nah, ini dia. Kalau cuma berbentuk kembang siapa aja bisa, tinggal gunting aja bentuk kembang kita rangkai jadi itu kembang. Tapi kalau kembang itu punya nama, itu yang kita harus memang harus pelajari betul-betul. Jujur aja kalau saya cari karyawan aja, kalau mereka enggak telaten juga saya tidak mau. Karena apa? Orang mementingkan kualitas. Nanti kalau pasti dikomplain, oh siapa yang buat, kenapa yang kemarin hasilnya bagus, kenapa yang ini berbeda, pasti mereka komplainnya begitu. Betul sekali. Ya contoh kecilnya aja gini, kalau mungkin dulu di sekolah mungkin ada prakarya ya kalau bahasa. Betul. Iya. Kan biasanya selalu membuat kerajinan tangan. Ya mungkin bisa, misalnya minggu depan disuruh kumpul, mungkin bisa bukan minggu depan lagi yang dikumpul, kadang beli jadi gitu ya, apalagi. Tapi Mas Ria. Memang beda Mas Ria. Seorang guru seni itu ya, lihat di YouTube sama orang yang nggak paham seni itu beda Mas Ria. Ya benar. Beda. Dia betul, guru seni itu dia punya kemampuan sendiri untuk mencerna, menangkap apa yang orang tampilkan. Iya, beda dengan orang-orang yang awam. Seperti Ibu Mega bilang, so bisa gini-gini. Benar itu Ibu Mega, saya setuju dengan bahasa Ibu Mega itu. Karena Ibu punya insting, punya kemampuan sendiri, punya daya seni itu dalam banget. Makanya itu dasar utamanya tuh Mas Rian. Tapi betul loh, kalau misalkan ini ya, saya aja kalau ngajar seni budaya, suruh anak-anak praktek gitu ya, tolong bikin karya seni begini-begini. Sekali yang hadir, aduh, katanya 3 dimensi, kenapa dia begini hasilnya? Itu iya, betul. Nah, kalau jujur ya, generasi yang sekarang ini kurang meminati sebetulnya ya, sama dengan yang namanya kerajinan, dengan yang seperti itu. Karena apa? Mereka lebih tertarik ke games HP gitu ya. Betul. Kayaknya seperti itu, betul kan? Kayaknya kalah kita sama yang begitu. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan dia sudah tidak sekolah, jadi kayak yang hal-hal kerajinan seperti ini malah bisa mendatangkan uang buat mereka sebetulnya. Itu di masa pandemi kayak gini kan. Iya, betul kan? Betul sekali, betul. Misal kita nggak boleh kemana-mana, tapi kita bisa memanfaatkan bahan yang ada di rumah nih. Bagaimana caranya bisa menghasilkan uang? Itu bagus. Tapi generasi yang sekarang ini ya kita perlu ekstra juga ya, seperti guru ini bagaimana sih harus menjelaskan kepada mereka bahwa walaupun ini cuma pelajaran yang kebanyakan orang bilang remeh, prakarya kah, seni budaya kah,
tapi itu menjadi hal yang penting loh sebetulnya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Baik, Kak Billy dan Kak Mega, kita break terlebih dahulu. Jangan ditutup dengan teleponnya, tetap bersama kami di Radio Tengah Pencarian COVID-19. Sore, produk dalam negeri dari sudut pandang generasi milenial. Nah, masih bersama Kak Neos Deli dan Megawati. Halo. Halo. Masih semangat ya? Masih. Oke, nah ini kita kembali ke topik tadi, sempat dengerin satu lagu ya, semoga agak refresh dikit deh pokoknya di sore hari ini. Baik, terkait Aku Cinta Indonesia, produk dalam negeri, pengembangan ekonomi kreatif di daerah juga menjadi salah satu dukungan agar masyarakat cinta produk dalam negeri. Nah, apakah sejauh ini produk dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau masih belum mampu bersaing dengan produk luar negeri secara kualitas? Nah, ini mungkin dari Kak Mega dulu mungkin bisa langsung menjawab. Oke, kalau saya nih ya, dari artikel yang saya baca, itu sebetulnya kalau produk dalam negeri itu sudah mampu jelas ya untuk nyatanya itu sudah banyak yang diekspor ke luar negeri gitu loh. Nah, kalau untuk kayak kalangan kita nih, kalau saya terus terang aja dari produk saya sendiri sudah pernah juga ngirim ke sana, berarti kan secara logika aja mereka itu juga menginginkan produk kita gitu loh. Nah, masa sedangkan kita sendiri gitu, masa malu pakai produk sendiri, sedangkan orang yang di luar sana, di luar negeri malah menggunakan tas yang mungkin terbuat dari rotan sintetis atau malah menggunakan baju batik kita gitu loh. Betul. Sedangkan barang-barang kita aja diekspor ke sana diburu sama mereka. Masa kita yang orang lokal nggak mau memakai karena malu lah atau apa, dibilang itu wak banget pakai itu, sedangkan zaman sekarang ya sudah maju, bisa kita modif sedemikian rupa gitu loh. Itu sebetulnya sudah mampu banget. Jadi Kak Mega punya produk nih, kerajinannya nih sudah sampai ke luar negeri? Sudah, tapi baru Malaysia di tetangga situ. Luar negeri itu, Bu. Juga ya, itu luar negeri, ya. Luar biasa, jarang-jarang gitu kan. Apalagi kayak di daerah kita nih cukup jauh gitu kan. Iya. Yang jelas kan itu sudah beda negara gitu ya hitungannya. Iya. Luar negeri pula gitu ya. Itu kan jadi untuk permulaan gitu ya. Berarti kalau misalkan orang luar negeri sudah minat, oh ya bagaimana caranya menjaring untuk yang ke negara lain gitu ya. Tapi jujur aja ya, kalau ikut grup-grup yang kerajinan untuk luar negeri, saya lihat kerajinan mereka memang luar biasa. Dari segi kualitasnya memang mereka, kalau saya bertanya dengan mereka, share-share gitu ya, bagaimana sih mereka memasarkan produk mereka, bagaimana cara membuat. Mereka memang tidak mengutamakan kuantitas, tapi malah ke kualitasnya dulu gitu. Jadi istilahnya seperti limited edition gitu ya, satu barang ya paling cuma berapa aja gitu, nggak bisa untuk semua langsung produksi besar-besaran. Sebetulnya kalau untuk handmade atau kerajinan memang nggak bisa juga seperti itu. Seperti saya aja kalau misalkan orang pesan, ya kadang mengikuti keinginan mereka, malah bahkan yang pesan itu pesan model yang belum pernah saya buat, jadi dia juga harus mikir gimana ini ya caranya gitu loh. Jadi itu bagus loh sebetulnya. Betul, meningkatkan kemampuan. Jadi malah menambah skill saya gitu ya, ada tantangannya gitu. Belajar gitu ya. Dan yang jelas menambah video di channel YouTube saya. Iya. Nah,